Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin, apakah kalian menyadari bahwa ketika mengucap kalimat La ilaha illallah, bibir kita baik atas dan bawah tidak bergerak? Itulah rahmat Allah yang amat besar kepada hamba-hambanya. Di saat sakaratul maut, tubuh kita tidak dapat berbuat apa-apa. Allah memberikan pilihan paling mudah untuk hambanya untuk melafazkan La ilaha illallah. Allah tidak menuntut badan kita bergerak sedikit pun, bahkan bibir kita. Ini karena seseorang yang didatangi sakaratul maut sudah tidak berdaya lagi menggerakkan seluruh tubuhnya, kecuali lidahnya saja. Sedemikian besarnya Allah memberikan kemudahan saat orang-orang menghadapi kematian. Walau nampak mudah, sahabat mukmin, sebagian orang mungkin akan mendapatkan kesulitan untuk mengucapkan kalimat ini. Hal tersebut tentu bergantung kepada amal kita. Tetapi Allah benar-benar tidak menginginkan umat Islam masuk neraka. Karena begitu sakitnya neraka, begitu tidak mampunya manusia masuk neraka, begitu luasnya neraka, dan begitu ngerinya neraka. Seandainya saja percikan setitik api neraka turun ke bumi, maka bumi dan isinya akan hancur luluh. Kehadiran malaikat maut. Jika ajal telah tiba dan manusia siap untuk memasuki alam gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut untuk mencabut roh yang mengatur dan menggerakkan badan. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah satu di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Surah Al-An'am ayat 61. Malaikat maut mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus, sedangkan kepada orang kafir dan munafik dia datang dalam bentuk yang menakutkan. Dalam hadis Al-Bara ibnu Azib diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari syurga. Lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk dekat kepadanya, lalu berkata, 'Wahai jiwa yang baik,' dalam riwayat lain, jiwa yang tenang, 'keluarlah menuju keampunan dan ridho Tuhanmu.' Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti tetesan air mengalir dari mulut bekas air. Lalu malaikat mengambilnya. Jika seorang kafir yang juga diriwayatkan orang jahat sedang dalam keadaan terputus dari akhirat dan menghadapi dunia, dari langit turun kepadanya malaikat yang galak, bengis, dan hitam wajahnya dengan memakai pakaian yang menjijikkan dari neraka. Para malaikat itu duduk sejarak pandang matanya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepalanya, lalu berkata, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah.' Lalu ia berpisah dari jasadnya, dan si malaikat mencabut nyawanya seperti bulu wol yang tebal dan basah dicabut. Bersamaan dengan itu, terputuslah urat-urat dan syarafnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qayyim. Hadis di atas menyatakan bahwa malaikat maut memberi kabar gembira kepada mukmin bahwa dia mendapat keampunan dan ridho Allah, dan memberi kabar buruk kepada si kafir bahwa dia mendapat kebencian dan murka Allah. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam banyak ayat pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Robbi kami ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" Surah Fussilat ayat 30. Yaitu orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Assalamualaikum, salam sejahtera ke atasmu."
masuklah ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 32. Adapun terhadap orang-orang kafir, malaikat turun kepada mereka dalam keadaan sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 97. Menurut riwayat Ibnu Abbas, beberapa orang Islam turut berperang bersama kaum musyrikin menentang Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan itu, di antara mereka ada yang mati kena panah dan ada pula yang mati kena pedang. Lalu turunlah ayat di atas. Dalam ayat di atas, Allah menerangkan segolongan orang Islam yang tetap tinggal di Mekah. Mereka menyembunyikan keislaman mereka dari penduduk Mekah, dan mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah. Padahal mereka mempunyai keupayaan untuk melakukan hijrah. Mereka merasa senang tinggal di Mekah, walaupun mereka tidak mempunyai kebebasan mengerjakan ajaran-ajaran Islam dan membinanya. Allah menghidupkan mereka sebagai orang yang menganiaya diri sendiri. Sewaktu perang Badar berlaku, mereka dibawa ikut berperang oleh orang musyrikin menghadapi Rasulullah SAW, dan dalam peperangan ini sebagian mereka mati terbunuh. Sakaratul Maut. Setiap manusia ketika meregang nyawa mengalami sakaratul maut sebagaimana dijelaskan dalam ayat, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Surah Kahf ayat 19. Sakaratul maut bermakna kesulitan dan kesukaran maut. Al-Raghib berkata, dalam Al-Mufradat, kata sakar adalah suatu keadaan yang menghalang antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan. Kata ini juga membawa maksud marah, rindu, sakit, ngantuk, dan keadaan tidak sadar atau pingsan yang disebabkan oleh rasa sakit. Rasulullah SAW pernah mengalami sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bekas kecil dari kulit yang berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian mempunyai sakaratul maut. Dan baginda menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa baginda tercabut dan tangannya lemah. Hadis riwayat Bukhari, kitab Rikab bab sakaratul maut. Aisyah bercerita mengenai sakitnya Rasulullah. Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras berbanding yang dialami Rasulullah SAW. Aisyah juga pernah masuk ke bilik ayahnya Abu Bakar yang sedang sakit menjelang wafatnya. Tatkala sakit itu semakin berat, Aisyah mengucapkan sebaik syair, kekayaan tidak bermakna apa-apa bagi seseorang pemuda ketika mati melewati kerongkongannya dan menyesakkan dadanya. Lalu Abu Bakar membuka wajahnya dan berkata, bukan begitu. Yang benar, mengutip sebuah ayat Al-Quran, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Beberapa tokoh menceritakan pengalaman sakaratul maut mereka. Di antaranya adalah Amru bin Al-Ash. Saat dia sekarat, anaknya berkata kepadanya, wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal ketika maut menjemputnya agar dia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya. Sekarang engkaulah orang itu, maka ceritakanlah kepadaku. Ayahnya menjawab, anakku, demi Allah,
seakan-akan bahagian sampingku berada di katil. Seakan-akan aku bernafas dari jarum beracun. Seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kaki hingga kepala. Kemudian dia mengucap sebaris bait syair. Aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas di hadapanku ini terjadi, aku berada di puncak gunung sambil menggembala kambing gunung. Mengapa Rasulullah SAW menderita ketika sakaratul maut? Keadaan umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin adalah mudah lagi ringan. Namun, kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah SAW. Baginda SAW merasakan pedihnya sakaratul maut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah di atas tadi. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, dalam hadis tersebut, kesengsaraan sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks seorang yang beriman, dapat untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi mengandung manfaat. Pertama, supaya orang yang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia sakaratul maut tidak dapat dilihat mata. Kadang-kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal. Tidak ada gerakan atau kegoncangan. Kelihatan roh keluar dengan mudah. Sehingga dia berpikir perkara ini ringan. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Tatkala para nabi menceritakan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, walaupun mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan dia rasakan dan dihadapi mayat secara mutlak, berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur kecuali orang yang mati syahid. Manfaat yang kedua yakni mungkin akan terbesit di benak sebagian orang. Mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan para rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini, padahal Allah mampu meringankan bagi mereka? Jawabannya bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin serupa dengan mereka, seperti dikatakan nabi kita. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lain-lain. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapkan keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan suatu aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meskipun mampu meringankan dan mengurangkan kadar penderitaan mereka, dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah merumitkan proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat, sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sekatan untuk kejahatan mereka. Mereka tidak boleh disamakan. Sementara itu, sahabat mukmin, hal yang meringankan sakaratul maut. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa sakaratul maut akan diringankan bagi orang yang mati syahid di medan perang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh, kecuali seperti sakitnya dicubit. Sahabat mukmin, berikut doa agar dipermudah dari sakaratul maut. Allahumma hawina alaina sakaratil maut. Ya Allah, permudahlah kepada kami sakaratul maut. Doa lainnya, sahabat mukmin, untuk memudahkan sakaratul maut, mari kita berdoa bersama. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab.
Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama dan afiat pada badan kami, bertambah ilmu, bertambah berkat dan rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, keampunan selepas mati. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami sakaratul maut, selamat dari api neraka, dan keampunan ketika dihisab. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.